Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa baru-baru ini Komisi 11 DPR RI ini melakukan rapat dengan Dirut LPDP dan ada beberapa sorotan-sorotan dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti kinerja dari LPDP terkait dengan transparansi data penerima beasiswa hingga output dari alumni LPDP ini. Lalu untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Didik Haryadi dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Pak, dari rapat dengan Dirut LPDP Pak, kira-kira apa yang menjadi sorotan Pak Didik sendiri Pak? Jadi gini ya, tadi kita sudah rapat bareng dengan teman-teman di LPDP, memang sudah kita wacanakan dari beberapa waktu yang lalu karena keterkaitan kita harus ada perbaikan tentang kinerja dan perbaikan tentang tata kelola, sehingga roadmap ketika beasiswa LPDP ini digelontorkan. Nah ini roadmap-nya ini juga harus betul-betul sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kemudian pelaksanaannya ini juga harus sesuai dengan keperuntukan yang berhak menerima manfaat, terus kemudian outputnya ini betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah dan bisa dirasakan oleh bangsa, walaupun memang salah satu fungsinya adalah beasiswa LPDP ini diberikan salah satu adalah untuk mengangkat dan memutus rantai kemiskinan. Karena apa? Karena harapannya penerima beasiswa LPDP ini yang dari jalur afirmasi, nah ini kan bisa jadi dengan menerima mahasiswa atau siswa-siswa yang dari daerah tertinggal, dari daerah terpinggirkan. Nah kemudian apakah ini bisa maksimal, apakah ini bisa sesuai keperuntukan, makanya kita harus diskusi dan kita diskusikan tadi dengan teman-teman di LPDP dan kita sepakat akan ada perbaikan, kemudian ada pengawasan lebih lanjut sehingga bisa mendapatkan output yang sesuai kita harapkan bersama. Oke, Pak Didik juga menyoroti di ruang sidang terkait dengan alumni LPDP yang mayoritas mungkin menjadi tenaga profesional, tidak menjadi seorang pengusaha. Nah, seperti apa Pak? Apa kendala yang ada dari pengelolaan LPDP ini supaya bisa mencetak pengusaha? Ya, jadi gini, memang bukan hanya kalau saya berbicara secara global, kalau saya berbicara secara luas tentang sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini tentu saya pengen semua lembaga pendidikan, teman-teman alumni atau lulusan university, ini bagaimana dia tidak hanya berpikir tentang setelah lulus saya mau kerja di mana, setelah lulus saya pengen nyari pekerjaan apa. Nah ini tentu harus dirubah mindsetnya, apakah itu dari dalam negeri atau mahasiswa luar negeri. Nah apalagi di LPDP, saya tekankan bahwa untuk beasiswa LPDP ini kan dengan biaya yang tidak murah, tentu harus mendapatkan output sesuai harapan yang pemerintah harapkan atau yang dimau seperti apa, sehingga outputnya itu tidak hanya sebatas dia menjadi seorang profesional, dia menjadi pejabat pemerintahan, dia sebagai pegawai kelembagaan swasta atau lembaga tinggi yang sifatnya dia hanya seorang profesional. Tapi saya berharap bahwa lulusan LPDP penerima beasiswa ini dengan biaya yang tinggi, mereka ini membawa pengalaman dia untuk kembali ke Indonesia itu, dia bisa meng-create industri-industri kreatif. Kemudian dia bisa belajar bagaimana meng-create bisnis, bagaimana dia bisa melihat startup cara membuat sebuah usaha bisnis seperti apa. Ya memang ini enggak mudah untuk dilaksanakan, tetapi roadmap-nya dulu. Roadmap-nya teman-teman di LPDP ini harus membuat sebuah roadmap atau gagasan, misalnya bagaimana mematchingkan jurusan universitas yang memang menekankan tentang kewirausahaan. Bagaimana mencarikan university yang memang dia kuat di bisnis. Sehingga lulusan-lulusan itu dia bisa ketika kembali ke Indonesia dia membawa angin segar dan ide-ide baru untuk diaplikasikan di negara kita, terutama untuk industri-industri kreatif. Gitu. Oke, Pak, terakhir Pak, terkait dengan LPDP juga ada sorotan terkait dengan kurang menyasar masyarakat yang kurang mampu, Pak. Nah, bagaimana ke depan pengelolaan LPDP ini bisa lebih ke masyarakat yang prasejahtera ataupun kurang mampu? Nah, ini tujuan kita, memang salah satunya itu. Jadi penerima manfaat LPDP ini salah satunya adalah lewat
jalur afirmasi. Nah, sehingga tadi saya tekankan bahwa masyarakat di daerah terpencil, terpinggirkan, ini kalau misalnya dia harus menempuh cara masuk yang sama dengan teman-teman di perkotaan, pasti dia ada sesuatu yang tertinggal. Contohnya misalnya air, dia ketentuan harus berapa, TOEFL-nya harus berapa. Menjadi syarat seperti itu akan berat. Cuman harus ada skala prioritas. Misalnya di wilayah-wilayah terpencil yang memang dia tidak sebanding, mungkin ada skala prioritas. Terus kemudian kembali kepada penerima manfaat yang sesuai dengan manfaatnya. Ingat, kita harus membuat beasiswa ini harus tepat sasaran. Jangan sampai orang yang punya uang, kemudian dia ada di kota yang memang dia ini berpendapatan lebih, kemudian dia berlomba-lomba untuk ikut LPDP. Secara kemampuan pasti dia menang. Cuman bagaimana teman-teman yang membuat seleksi ini, dia harus betul-betul sampai ke tujuan. Bahwa tujuannya adalah menyasar teman-teman yang memang prasejahtera, orang yang nggak mampu, orang yang tidak punya tidak punya harapan untuk kuliah di luar negeri, dan dengan beasiswa inilah mereka akan berangkat ke luar negeri sehingga bisa memutus rantai kemiskinan tadi gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Didik atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 11 DPR RI yang tadi menyoroti bagaimana tata kelola LPDP ini bisa diperbaiki ke depannya sehingga LPDP ini bisa tepat sasaran dan tentu khususnya adalah menyasar masyarakat-masyarakat yang kurang mampu hingga daerah-daerah terpencil. Pemirsa, saya Alfat Rizky, saya kembali ke studio.